Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Ahmad Yusuf Setiawan, yang kedua Alfiatul Hasanah akan menjelaskan materi tentang fase-fase tasri dalam bidang ibadah, muamalah, al-ahwal syasyiyah, jinayah, jihad, dan syair. Yang pertama, fase-fase tasri dalam bidang ibadah, yakni 1. Toharo. Toharo adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain, membersihkan dan mencucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah, seperti sholat atau ibadah lainnya. Hukum bersuci ini adalah wajib. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri. Yang kedua, sholat. Sholat adalah doa. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Khud min amwalikum shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan doakanlah mereka karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sholat ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim yang mukallaf yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah siam atau saum, yang secara etimologis berarti menahan diri dari segala sesuatu. Al-imsaku anil syai', termasuk dalam pengertian ini menahan diri dari berbicara dengan orang lain sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Fakuli washrobi wafirri aina fa imma taroyan minal basyaro ahadam fakuli ini nadartu lirrahman sauman falan akalimal yaum insya, yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Yang keempat adalah zakat. Zakat ialah pengembangan. Harta yang diserahkan zakatnya memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai, guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, yang berbunyi, Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Wallahu la yuhibbu kullu kafarin athim, yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang kelima, haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang kedua,
Fase-fase tasrih dalam bidang muamalah, yakni yang pertama, akad dan muamalah secara umum. Akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang bentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami ila ma yusla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengharuman berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran. Misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar, atau mengukur. Ayat tentang kecurangan dalam takaran dan timbangan yakni Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Yang keempat, wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf atau wakif telah menyatakan dengan perkataan, saya telah wakafkan, wakafu sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya, atau dengan perkataan lain, walaupun harta itu tetap dimilikinya. Yang keempat, musaqah dan munzaro'ah. Al-musaqah adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan tertentu dari buahnya. Ini adalah kerjasama pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status pohon merupakan status satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain, sedangkan buah yang dihasilkan dibagi di antara keduanya dengan persentase yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti 1/2, 1/3, dan semacamnya. Tanaman yang dimaksud dalam kerjasama muamalah ini adalah tanaman yang keras atau tua yang berhak untuk mengharapkan buahnya, seperti tanaman kelapa sawit, atau bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan untuk mengharapkan kayunya. Kewajiban musaki atau pekerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, kewajiban musaki adalah mengerjakan apa yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Untuk setiap pohon yang berbuah musiman, diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya. Al-Muzaro'ah.
Al-Muzara'ah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara pemilik kebun dengan memberikan kebun pertanian kepada si pekerja untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Yang kelima, pengharuman jual beli khomer, bangkai, babi, dan patung atau asnam. Dalilnya berbunyi, wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fath wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innaha tusla biha sufun wa tudhan bihal julud wa tasbih bihal nas faqala la huwa haram thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda kadzalik qala Allahu yahud innallaha ta'ala lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aklu thamana muttafaq alaih. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika tahun Fathu Makkah dan ia di Mekah, yakni sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khomer, bangkai, babi, dan berhala. Lalu seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, yaitu haram. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak, bangkai. Lalu mereka mencarikan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan harganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah jika diperhatikan bisa dikategorikan 5 golongan. Yang pertama, sesuatu yang haram dimakan seperti daging babi, darah, binatang buas bertaring, bercakar, dan berkuku tajam, dan lain sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang haram diminum seperti khamar, air kencing, nanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sesuatu yang haram diambil atau digunakan seperti berhala, termasuk salib. Yang keempat, sesuatu yang haram dimiliki seperti patung. Kelima, sesuatu yang haram dibuat misalnya lukisan makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan. Kelima benda yang diharamkan itu haram pula dijual dan dimakan harganya. Yang keenam, riba. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jeripayah dan kemungkinan mendapat resiko. Mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ahmad Yusuf Setiawan akan melanjutkan penjelasan tentang fase-fase tasyrik di bidang al-ahwal al-syakhsiyah. 1. Perintah menjaga faraj dan hukum pernikahan secara umum. Yang pertama, hak monopoli. Dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu. 2. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. 3. Faraj atau kemaluan. Si istri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfaat. Karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib atas suami tersebut membayar misl kepada istrinya, bukan kepada suami. 4. Suami tidak berkewajiban menyetubui istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan faraj atau kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi, kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya. Di dalam fikih, para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinahan,
maka ia wajib menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. 2. Sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah. 3. Haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. 4. Makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. 5. Mubah. Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Yang kedua, bidang kewarisan. Hukum kewarisan yang termuat dalam KHI terdiri atas 6 bab dan 44 pasal. Pasal 171 sampai 214. Dari segi yuridis formalnya, perkara kewarisan belum pernah dibahas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baru dalam KHI aturan tersebut diberlakukan. Selama ini, para hakim peradilan agama menetapkan hukum kewarisan berdasarkan sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab fikih. Yang ketiga, talak, kulu, rujuk, dan iddah. Yang pertama, talak. Secara etimologis, talak berarti melepaskan ikatan. Talak berasal dari kata itlak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak roj'i. Talak roj'i yaitu talak 1 atau talak 2 tanpa iwat, yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah. Suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. Yang kedua, talak bain. Talak bain ialah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya. Yang kedua, rujuk. Secara bahasa, rujuk berarti kembali. Dan rujuk secara istilah adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah ditalak roj'i dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah. Sedangkan menurut Al-Mahali, definisi rujuk adalah kembali dalam perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa iddah. Pendapat mengenai pengertian rujuk diantaranya: A. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, rujuk merupakan syarat mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak bukan bain, kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan. B. Menurut Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah dan buka talak bain kepada pernikahan semula. C. Menurut para ulama mazhab, rujuk adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan ikatan perkawinan. Yang ketiga, kulu. Kulu menurut bahasa adalah berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan kulu menurut ilmu fikih adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan ganti yang diperolehnya. Menurut Imam Al-Mawardi, kulu menurut istilah adalah perpisahan antara suami istri dengan menggunakan iwat. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya mendefinisikan kulu dengan perpisahan yang terjadi ketika istri benci dengan suaminya. Kulu menurut Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, kulu adalah perceraian antara suami dan istri dengan membayar iwat dari pihak istri, baik dengan ucapan kulu maupun talak. 4. Iddah. Iddah adalah berasal dari kata al-ad dan al-ihsa yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan atau talak atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan
setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci dengan bilangan bulan. Yang keempat, zihar dan ila. Zihar. Menurut bahasa, zihar diambil dari kata zahar yang artinya punggung. Yang dimaksud dengan zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti berkata, badanmu atau punggungmu seperti badan atau punggung ibuku. Apabila seorang laki-laki berkata seperti itu, haram baginya istrinya itu. Dan apabila dia ingin mendukulnya, dia terlebih dahulu harus membayar kifarat. B. Ila. Secara etimologis, kata ila berasal dari melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah, kata ila berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi urusan istri dalam waktu 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Yang kelima, nikah mut'ah. Menurut terminologi, nikah mut'ah adalah menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu atau sampai tempo waktu tertentu. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamatu, istimto, atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga dengan kawin kontrak dengan jangka waktu tertentu tanpa wali maupun saksi. Untuk poin yang keempat adalah fase-fase tasrik di bidang jinayah, jihad, dan syair. Al-alokah al-jauliyah. Yang pertama, rajam. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Keberadaan hukuman rajam dalam ketentuan hukum pidana Islam ini merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azarikoh dari golongan Khawarij. Menurut mereka, hukuman untuk jarima zina, baik muhson ataupun ghairu muhson, adalah hukuman jilid 100 kali, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur. Sehingga mereka tidak menerapkan hukuman rajam bagi pelaku zina muhson. Sedangkan fuqaha yang menyepakati hukuman rajam bagi pelaku zina muhson berpendapat bahwa hadis sahih yang berkenaan dengan hukuman rajam dan mentahis Quran Surat An-Nur 2 tersebut di atas. Yang kedua, had qazaf. Had qazaf ini berupa hukuman cambukan bagi mereka orang-orang beriman. Yang merdeka bukan hamba sahaya, maka hukumannya adalah sebanyak 80 kali. Adapun bagi mereka yang menuduh berzina adalah seorang budak atau hamba sahaya, maka hukuman yang ia dapatkan adalah cambukan sebanyak 40 kali. Cara-cara penerapan had qazaf adalah: 1. Pelaku qazaf adalah orang muslim yang berakal dan balik. 2. Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat. 3. Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan had qazaf terhadap penuduh karena ia mempunyai hak untuk hal tersebut. Namun, jika memaafkan maka diperbolehkan. 4. Penuduh tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi atas kebenaran qazafnya terhadap penuduh. Yang ketiga, pengaraman homer. Homer berasal dari perahan anggur yang direndam sampai menimbulkan kehangatan yang tinggi, sehingga bisa memabukkan orang yang minum. Apapun yang memabukkan, sedikit banyak tetap haram. Menurut Syed Sabik, homer adalah benda cair yang sudah dikenal dengan pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut. Islam melarang homer karena dianggap sebagai induk keburukan, karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Yang keempat, had hirabah. Dalam hukum pidana Islam, kata hirabah diambil dari kata harb, artinya menyerang, dan menyambar harta.
Dalam ensiklopedia hukum Islam, hiraba diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, kemanusiaan, dan agama. Jarima hiraba atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja, dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hiraba atau perampokan disilakan dengan sirko kubro atau pencurian berat untuk membedakan dengan sirko sukro atau pencurian. Yang kelima, kisos. Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kisos adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin atau yang relatif sama dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Dalam Al-Quran, kata kisos disebutkan 4 kali, dan semuanya di dalam bentuk ism atau kata benda. 2 diantaranya ism ma'rifah atau kata benda definitif dengan alif dan lam, dan 2 yang lainnya ism nakirah, kata benda atau infinitif. Yang keenam, hak syariko. Syariko secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim. Diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Wahbah al-Zurhaili, syariko ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Auda, ada 2 macam syariko menurut syariat Islam, yaitu syariko yang diancam dengan had dan syariko yang diancam dengan takzir. Syariko yang diancam dengan had dibedakan menjadi 2, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut dengan perampokan. Yang ketujuh, li'an. Menurut istilah dalam hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Dari pengertian di atas, kita dapati 3 macam ciri-ciri li'an, yaitu yang pertama, persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri dilakukan 4 kali, yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing-masing pihak menerima laknat Allah. Yang kedua, masing-masing pada pendirian masing-masing. Yang ketiga, tidak ada satupun alat-alat bukti yang dapat diajukan sebagai bukti. Yang kedelapan, qital. Secara umum, qital memiliki berkelahi melawan seseorang, memusuhi dan memerangi musuh, membunuh, mencampur, menolak keburukan, merendahkan, mengutuk, menghina, melecehkan, atau menghilangkan haus dan lapar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.